Polusi udara yang memburuk saat ini terus menyelimuti wilayah Jabodetabek dan sekitarnya, membuat pemerintah mengerahkan berbagai cara untuk mengatasinya. Pemerintah pun melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bersinergi dengan BMKG, BRIN, dan TNI Polri untuk pertama kalinya menerapkan teknologi modifikasi cuaca atau TMC untuk mengurangi polusi udara. Sebelumnya teknologi ini biasa digunakan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Tantangannya, awan yang minim di Jabodetabek membuat modifikasi sulit dilakukan. Di Indonesia, teknologi modifikasi cuaca atau TMC pertama kalinya dilakukan tahun 1977, khususnya untuk meningkatkan sektor pertanian. Lantas, mampukah teknologi ini mengurangi polutan yang terus menyesaki ruang udara di wilayah Jabodetabek? Ya, pemirsa, polusi udara yang memburuk saat ini terus menyelimuti wilayah Jabodetabek dan sekitarnya, membuat pemerintah mengerahkan berbagai cara untuk mengatasinya. Penerapan teknologi modifikasi cuaca untuk membilas polusi udara mulai dilakukan di Jabodetabek. Mampukah teknologi ini mengurangi polutan yang terus menyesaki ruang udara di wilayah Jabodetabek? Untuk mendiskusikannya telah hadir di studio bersama saya ada Bang Budi Harsoyo, selaku Koordinator Laboratorium Pengelolaan Teknologi Modifikasi Cuaca dari BRIN. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini ya. Kemudian juga terhubung melalui via Zoom ada Bang Guswanto, selaku Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang Iska dan Bang Budi Harsoyo. Ya, Bapak. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya, Bang Gus ya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Sebelum ke Bang Guswanto, saya ke Bang Budi dulu. Bang Budi, terkait dengan polusi udara lagi ramai dari kemarin sampai dengan detik ini. Dari BRIN bagaimana? Ya, jadi kami dari sisi teknologi mencoba mengupayakan mengatasi masalah polusi udara ini ya. Karena polusi Jakarta ini sudah menjadi perhatian pemerintah pusat. Pertama, citra Jakarta pasti ingin diperbaiki karena pemberitaan-pemberitaan beberapa hari terakhir menyebutkan Jakarta kota terpolutan di dunia begitu. Peringkat pertama. Peringkat pertama pula. Ini yang tentu pemerintah juga tidak bisa tinggal diam. Ya. Kedua, perlu juga diingat bahwa pada awal bulan September nanti kita akan menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Ini menjadi Ya, jadi yang dikhawatirkan juga, ya. adalah kalau sebenarnya kondisi cuacanya ini, kondisi udaranya memang masih polutan, begitu ya, penuh polutan. Ini khawatirnya mengganggu persiapan KTT ASEAN. Oke. Jadi ini menjadi perhatian yang pertama karena memang kondisi polusinya ini memang buruk begitu ya. Dan ini perlu upaya, negara tidak bisa diam begitu. Akan terus bergerak Ya, jadi untuk mengatasi masalah kami ini. dari BRIN memang mengupayakan teknologi-teknologi apa yang bisa dikontribusikan untuk mengatasi masalah itu. Salah satunya dengan modifikasi cuaca. Oke, baik, saya ke Bang Gus. Bang Gus, dalam kondisi seperti ini, isunya ini ada kaitannya dengan El Nino, Bang. Bisa dijelaskan, Bang? Baik, jadi kalau kita melihat pada definisinya, sebenarnya kan polusi udara itu sendiri kan bahwa di mana kondisi udara atau kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia maupun atmosfer ya udara itu yang mencemari udara. Terutama kalau kita lihat saat ini adalah partikulat meter untuk 2,5 ya. Ini sangat dan polusi udara ini sangat berbeda dengan kabut ya. Kalau polusi udara ini bisa menyebabkan penyakit dan lain sebagainya. Kalau kabut yang kita biasanya fog itu di dunia meteorologi tidak menimbulkan sakit. Kemudian kalau kita lihat sendiri bagaimana kalau kita lihat secara kasat mata ini kelihatan sekali bahwa Jakarta ini dalam beberapa hari itu selalu terselimuti kabut asap ya, sehingga kalau ditambahkan dua itu digabung namanya kabut asap gitu loh, atau kabut polusi nanti ini. Ya, Kira-kira itu. Iya, terkait dengan El Nino ada pengaruhnya tidak, Bang? Nah, kalau El Nino itu sebenarnya dia menyebabkan bahwa potensi untuk hujan itu sendiri itu berkurang. Bahkan saat ini barangkali mungkin sudah 30 hari ya tidak turun hujan di Jakarta. Oke. Dan sesuai dengan perakiraan BMKG pada waktu musim kemarau yang lalu bahwa
bulan Agustus September ini merupakan puncak musim kemarau. Dengan adanya kondisi kering itu, maka untuk bekas polutan udara itu tetap mengendara. Dan ini akan bertahan lama. Kalau kita melihat di samping itu ada konsistensi daripada angin muson timur ini konsisten bertiup dari Australia menuju ke Asia. Inilah yang berdampak lebih tidak bisa mengencer udara. Baik, upaya pemerintah terus dilakukan Bang terkait dengan uji emisi, WFH juga. Dan ini salah satunya adalah akan melakukan proses hujan buatan. Begitu ya, bagaimana Bang? Bisa jelaskan Bang terkait dengan hujan buatan ini Bang? Baik, kalau terkait hujan buatan, kita lebih cenderung menyebutnya adalah teknologi modifikasi cuaca. Itu sebenarnya adalah upaya untuk mengkondisikan cuaca agar potensi hujan yang tersedia di atmosfer itu bisa benar-benar optimal. Jadi hujan yang jatuh di permukaan tanah. Nah, kalau kita melihat definisi tersebut, maka kita harus perhatikan yang pertama adalah adanya perawanan, pertumbuhan awan yang awan hujan itu sendiri ada. Ketersediaan pertumbuhan awan hujan itu sendiri ada. Artinya pertumbuhannya itu di atas 70% kalau kita melihat. Tadi di gambar tayangan awal disampaikan ada yang berwarna bulatan-bulatan coklat, ada yang bulatan-bulatan hitam. Yang bulatan-bulatan hitam itulah potensi pertumbuhan awannya itu di atas 70%. Itu biasanya kalau kita lakukan penyemaian atau dilakukan penaburan garam NaCl itu bisa menjadi hujan. Namun apabila itu ya nih gambar ini kalau kita lihat yang berwarna bulatan coklat-coklat itu masih di bawah 40%, sehingga itu kalau dilakukan itu kurang bisa efektif gitu. Tapi yang hitam-hitam itu bisa. Nah, kemudian di samping kita melihat potensi pertumbuhan awan hujan itu sendiri, kita juga melihat kandungan uap air atau kelembapan relatif di udara. Kalau bisa saya sampaikan, kita melihat seperti ini ya, kita lihat itu kandungan potensi untuk kelembapan udara yang itu sangat rendah sekali di lapisan 700 ya milibar. Ini kan kita kelihatan tanggal 23, 24, 25, 26, 27 di sebelah selatan Indonesia. Kita lihat warna-warna kuning itu. Warna-warna kuning itu adalah cukup kering ya. Apabila itu tidak ada, maka kita juga tidak bisa melakukan teknologi modifikasi cuaca, penyemaian. Baik. Ya, ini yang bisa menyebabkan kira-kira seperti itu. Baik. Bang, untuk modifikasi cuaca ini kan baru pertama kali, ini tahun 1977 tidak dilakukan pertama, tapi untuk pertanian begitu ya. Tapi untuk polusi udara ini baru yang pertama gitu kan. Berarti kan kita belum pernah coba begitu masalah ini, apakah berhasil atau tidak begitu kan? Praktek modifikasi cuacanya sudah berkali-kali kita lakukan. Bahkan untuk masalah bencana kebakaran hutan dan lahan ini rutin tiap tahun digunakan. Hanya saja peruntukan tujuannya untuk mengatasi polusi baru yang pertama kali ini begitu ya. Jadi mungkin saya bisa jelaskan modifikasi cuaca ini kalau orang-orang mengartikan sebagai membuat hujan atau hujan buatan sebetulnya agak kurang pas, ya. Salah kaprah begitu. Karena kami ini tidak membuat hujan, tetapi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Guswanto, kami hanya mengkondisikan potensi awan yang ada di dalam atmosfer supaya bisa jatuh menjadi hujan dan hujannya itu dijatuhkan di tempat yang kita tuju. Syaratnya apa? Syaratnya adalah tersedianya awan-awan kumulus, awan-awan yang banyak mengandung uap air, yang pada musim kemarau saat ini, apalagi ditambah dengan fenomena iklim El Nino, itu sulit dijumpai begitu ya. Kami kemarin pada tanggal 19 sampai 21 sudah pernah melakukan upaya ini atas dasar prediksi awal dari BMKG yang menyatakan potensi hujan yang seperti tadi ditunjukkan oleh Pak Guswanto itu di sekitar wilayah Jabodetabek antara 50 sampai 70% itu ada begitu. Dan kami coba lakukan di tanggal 19, 20 dan 21 kemarin. Yang kami jumpai hanya awan-awan orografis yang ada di sekitar wilayah Bogor. Bukan awan kumulus. Bukan, awannya awan kumulus, tapi terbentuk karena proses orografis. Proses orografis ini adalah proses pengangkatan massa udara karena dia bertemu dengan topografi.
Dalam hal ini Bogor adalah wilayah pegunungan ya. Jadi begitu ada massa udara naik, terbentuklah awan. Oke. Nah, awan itu mengandung uap air, tetapi tidak banyak. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Guswanto, dalam kondisi musim kemarau seperti sekarang, apalagi RH atau kelembaban di lapisan atas itu kering, sehingga awan-awan yang ada itu begitu kami jatuhkan menjadi hujan, hujannya itu tidak meluas begitu ya. Tidak banyak ya, Bang? Tidak banyak airnya. Apalagi energi pengangkatannya, cap-nya itu rendah sekali. Kemarin sempat sudah dicoba ya? Tanggal 19, 20, dan 21 setiap hari daerah Bogor itu hujan. Ya. Bahkan di Oke. tanggal 20 hujannya itu meluas sampai ke wilayah Depok dan Tangerang Selatan. Berapa lama, Bang? Sejak pukul 17 sampai kira-kira pukul 20, hampir sekitar 3 jam. Gitu. 3 jam, Tapi dengan intensitas ringan. Yang ringan, oke. Nah, harapan kita kan hujannya ini jatuhnya di wilayah Jakarta. Akhirnya dengan evaluasi hari tanggal 21 malam kemarin diputuskan karena potensi cuacanya pun dari prediksi BMKG ini tidak membaik, kita hentikan sementara. Oke, baik. Karena fokus kita adalah mengurangi polusi yang ada di Jakarta, Betul. tapi jatuhnya di Bogor begitu. Ya. Karena kesulitan kemarau ini, awannya tidak ada di atas Ya. Jakarta gitu ya. Ya. Berarti kan kendalanya ini sangat luar biasa begitu ya, Bang ya. Untuk bisa membawa itu dari disebarkan ke Jakarta tuh berarti persentasenya sedikit, Bang. Ya, kita berharap arah angin ini akan bergerak dari selatan menuju utara begitu ya. Karena saat ini pola angin adalah angin timuran. Jadi umumnya angin bergerak dari timur. Ya. Oke, saya ke BMKG. Bang Gus, ini tadi dibilang arah angin nih. Kalau tadi katakan arah angin yang memang adalah penting, kira-kira kapan arah angin itu ke Jakarta? Baik, jadi kalau bicara arah angin tentunya ada dua hal yang kita lihat. Arah angin itu secara regional ataupun secara regional, maka arah angin yang regional ini tidak akan bisa kita rubah. Ya. Karena dia skalanya sangat besar sekali. Kita melihat seperti yang ada di gambar ini ya, kita lihat barangkali supaya memberikan gambaran. Jadi arah angin seperti yang saat ini ada, ini kita lihat itu arahnya kan semua dari benua Australia menuju ke Asia. Dan di atas Jakarta itu timuran atau tenggara yang dominan. Sedangkan kita melihat di sisi utara itu ada perlambatan, ada belokan, dan ini bisa menjadikan hujan, tapi di sisi sebelah utara wilayah Indonesia. Kemudian kalau kita melihat dari angin regional seperti itu, angin monsun ya, itu tidak mungkin angin monsun itu akan kembali angin baratan. Jadi pasti ini sampai nanti bulan Oktober. Angin ini akan bertiup secara dominan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita anggap ada dua angin lagi, yaitu angin lokal. Angin lokal ini ada angin gunung, angin lembah, ada angin darat, angin laut. Nah, untuk yang disampaikan Pak Budi tadi, kita berharap bahwa sebenarnya angin gunung sama angin darat ataupun laut, itu harapannya yang bisa membawa pertumbuhan awan. Namun kan kenyataannya tidak. Itu malah menjadi kajian untuk polusi udara. Di mana kalau kita lihat angin laut itu terjadinya biasanya kita lihat pagi hari, kemudian angin darat itu menuju pagi hari, angin laut itu menuju malam hari kita untuk melaut. Sedangkan angin lembah, angin gunung itu juga sama malam dan siang hari. Ini juga mempengaruhi untuk tumbuhnya polutan itu. Bang, apa bisa saya simpulkan berarti modifikasi cuaca untuk hujan di Jakarta ini tidak bisa? Dilakukan bisa, namun ini potensinya cukup kecil, tidak optimal, cukup kecil ya. Kalau boleh saya sampaikan, kita melihat gambaran yang tadi saya akan tunjukkan kembali ya. Jadi kalau kita melihat ini, sebentar saya sampaikan bahwa di sini muncul bahwa tanggal 21 tidak ada, 22 tidak ada, 23 itu ada potensinya. Namun di sisi mana? Kita melihat itu warna hitam, bulatan hitam itu. Itu yang akan ada. Kemudian tanggal 25, 26, 27 itu. Nah, ini tidak optimal kalau dilakukan
TMC memang berhasil. Seperti hari ini tanggal 23 Agustus. Kalau kita lihat hasil dari BMKG 23 Agustus ini jam 14 sampai jam 16.17 ya, itu ada hujan. Kalau kita lihat itu yang warna tengah-tengah seperti South Tangerang, South Tangerang itu ada hujan saat ini. Kita lihat demikian kira-kira, kurang efektif lah. Kalau dilakukan TMC, bukan berarti tidak bisa saja, tapi tidak efektif. Baik, silahkan ditambahkan Bang untuk terkait dengan modifikasi cuaca untuk hujan berarti tidak bisa di Jakarta. Kecil. Jadi begini, prinsipnya adalah polutan ini akan hilang dengan sendirinya kalau seandainya terjadi hujan. Upaya apapun yang dilakukan saat ini, hujanlah yang paling efektif menghilangkan polutan untuk saat ini, begitu ya. Jadi posisi kami adalah standby. Kami menyediakan personil, pesawat juga sudah disiapkan oleh TNI AU. Begitu BMKG menyatakan hari ini favorable, begitu kita serang begitu. Jadi ini tinggal menunggu arahan dari BMKG ya terkait dengan angin-angin tadi ya, yang bisa membentuk awan tadi. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda, tetaplah bersama kami di Newsroom.